Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Para sahabat, di kesempatan sore hari ini saya sedang berada di pantai Pulau Bawean. Para sahabat sekalian, muamalah yang secara tegas dinyatakan sebagai sah dan dinyatakan sebagai halal dalam agama Islam itu hanya ada satu pada dasarnya, yaitu akad jual beli. Ini kunci dasarnya. Alhasil kemudian setiap transaksi yang dilegalkan di dalam fikih Islam itu pada dasarnya juga berkembangnya dari rumpun akad jual beli ini. Misalkan untuk akad jual beli dengan akad ijarah. Ijarah ini termasuk rumpun jual beli, termasuk jual beli apa bukan? Ya, termasuk rumpun jual beli. Bagaimana cara kita menilai bahwasanya kok bisa dalam akad ijarah atau sewa jasa semacam ini disebut sebagai akad jual beli? Maka dalam hal ini segala sesuatunya dikiaskan pada jual beli. Pada jual beli syarat yang harus dipenuhi adalah adanya barang yang diperjualbelikan. Barang yang diperjualbelikan itu sifatnya harus maklum, harganya juga harus maklum. Terus kemudian barangnya itu dimiliki sendiri, dan kemudian barangnya itu harus merupakan barang yang bisa dimanfaatkan. Serta termasuk jenis kelompok barang yang suci. Ini kalau dalam fikih Syafi'iyah nanti pada akhirnya untuk kelompok barang yang sifatnya bermanfaat dan harus suci ini nanti akan menjadi banyak perdebatan, utamanya untuk hal-hal yang sifatnya misalkan jual beli pupuk kandang, jual beli anjing yang anjing itu terlatih. Nah, itu di sana nanti ada pembahasan tersendiri. Sementara dalam ijarah itu kalau dilihat dari akad jual beli yang asli, akad jual beli yang murni, sebenarnya akad ijarah ini tidak memiliki objek. Karena tidak memiliki objek yang bersifat ain tadi itu, maka dalam akad ijarah itu pada dasarnya akad ijarah termasuk kelompok akad jual beli yang haram asalnya. Ini sekali lagi ini tiga kunci ya. Jadi hukum asalnya disebabkan mengapa? Karena manfaatnya barang itu sifatnya adalah tidak diketahui. Bukankah ijarah itu kan membeli manfaatnya barang? Misalkan mobil yang dibeli adalah manfaatnya mobil dalam jangka waktu tertentu. Nah, manfaatnya mobil ini kan sifatnya tidak tampak. Oleh karena itu maka dalam hal ini kalau dipandang dari sudut jual beli, akad ijarah ini termasuk adalah jual beli yang fasad disebabkan karena ainnya tidak tampak atau objek yang dijual belikan itu tidak tampak karena bersifat manfaat. Nah, namun karena adanya kebutuhan manusia itu tidak selalu memiliki mereka itu. Jadi manusia ini pengen punya rumah tapi uangnya belum ada untuk membeli rumah. Makanya dari itu akhirnya kemudian menyewa rumah. Orang pengen naik kendaraan, mau beli kendaraan tidak bisa, sehingga kemudian caranya dia harus menyewa kendaraan atau mengambil manfaat dari kendaraan tersebut dengan menggunakan ujroh. Nah, itu sebabnya kemudian perlu pelegalan. Jadi perlu dilegalkan oleh syariat disebabkan karena sifat daruroh. Ini tadi sifat daruroh li hajatin nas, terdesak karena kebutuhan manusia yang tidak bisa membeli rumah atau tidak bisa membeli kendaraan sendiri dan pada akhirnya harus menyewa manfaat. Nah, dalam hal ini terus kemudian para ulama fikih kemudian menetapkan batasan-batasannya. Batasan-batasannya itu diantaranya adalah dengan menetapkan adanya batasan waktu dan batasan amal atau batasan pekerjaan. Suatu misal saya naik kendaraan atau naik angkot antara Gresik sampai dengan Surabaya, harganya berapa?
karena jaraknya sekitar 80 kilo gampangannya, sekitar 80 kilo atau 70 kilo, maka harga biayanya itu sudah ditarif oleh pihak angkot tersebut. Misalkan biayanya adalah 10.000 atau 20.000. Nah, pembatasan semacam ini, pembatasan dengan amal yang harus dilakukan perjalanan mulai dari Gresik sampai dengan Surabaya, ini termasuk batasan ijarah. Kemudian upahnya, sifat upahnya sebagaimana kias dalam jual beli, upahnya ini juga harus bisa ditentukan, yaitu upahnya itu antara Gresik sampai Surabaya, utamanya antar terminal, misalkan terminal Bungurasih, itu upahnya misalkan sekitar 20.000, maka ya 20.000 itu sifatnya harus sudah maklum ada di depan, sebagaimana dalam jual beli. Itulah sebabnya kemudian ijarah ini secara jual beli hukumnya sebenarnya ada termasuk jual beli yang fasad, tapi karena adanya sifat kebutuhan tadi yang sifatnya sangat dibutuhkan oleh manusia, akhirnya kemudian ijarah ini dikelompokkan dalam kelompok sendiri, yaitu kelompok akad ijarah. Sebagaimana utang pun juga demikian. Pada dasarnya utang itu juga termasuk bagian dari jual beli. Mengapa? Karena di sana yang namanya jual beli itu pada intinya adalah terjadinya pergantian fisik antara barang yang ditukar. Jadi barang yang diserahkan tidak sama dengan barang yang diterima. Nah, oleh karena itu, karena adanya sifat pertukaran ini, maka pada dasarnya akad utang pun juga masuk dalam kelompok akad barter. Tapi barternya karena ada jeda waktu, maka barternya ini dikenal dengan istilah barter bertempo atau jual beli tempo. Jadi pada dasarnya sama. Cuman terus kemudian di dalam beberapa hal tertentu yang bisa membedakan, untuk bisa membedakan antara jual beli dengan akad utang piutang ini tadi, kemudian ada penegasan lain pembedanya, yaitu adanya akdun irfak. Akdun irfak ini maksudnya ya akad utang ini dibutuhkan disebabkan karena untuk membina kerukunan antara masyarakat satu dengan masyarakat lain. Sementara kalau jual beli itu bukan dimaksudkan untuk membina kerukunan, tetapi untuk bisnis mata-mata mencari laba. Nah, karena faktor inilah kemudian akad utang itu disendirikan dalam akad yang dinamakan dengan istilah akad qard. Tapi pada dasarnya akad utang ini juga merupakan rumpun dari akad jual beli, sebagaimana akad ijarah tadi juga merupakan rumpun dari akad jual beli. Demikian sekedar pengetahuan sekilas fikih dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.